Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam statistik. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Umpam Mengajar. Saya, Eka Rima Prasetya dari Prodi S1 Akuntansi, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi ukuran letak. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah ukuran letak. Materi ukuran letak merupakan materi pertemuan ke-9 dari mata kuliah statistik deskriptif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi yang benar. Kemudian, setelah kita membuat tabel tersebut dengan benar, maka kita bisa lanjut menghitung ukuran tendensial sentral yang terdiri dari mean, median, dan modus. Tentu teman-teman sekalian masih ingat bagaimana cara menghitung nilai median data kelompok. Karena pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait ukuran letak, di mana rumus yang digunakan tidak jauh berbeda dengan rumus saat kita menghitung median data kelompok. So, di manakah letak perbedaannya? Mari kita lanjutkan. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Untuk lebih jelas terkait dengan materi hari ini, yaitu ukuran letak, mari kita lihat rumus dari ukuran letak. Nah, saat ini kita akan coba dulu untuk yang data tunggal ya. Yang pertama ada desil. I dibagi 10 dikali N ditambah 1. Kemudian yang kedua, ada kuartil. I dibagi 4 dikali N ditambah 1. Yang ketiga ada persentil. I dibagi 100 dikali N ditambah 1. Baik, jadi terlihat dari soal yang ada dan rumus yang ada di depan, yaitu terlihat ya, untuk desil ini kita bagi menjadi 10 bagian, kemudian nanti ada kuartil itu kita bagi menjadi 4 bagian, kemudian yang ketiga ada persentil. Nah, persentil ini kita bagi menjadi 100 bagian. Kemudian I ini apa sih? I ini adalah nanti contoh yang ada di soal, misalnya permintaan desil 3, berarti kita ganti I-nya 3, kemudian misalnya kuartil 2, gitu. Jadi kita ganti menjadi 2, misalnya nanti persentil 10, berarti kita ganti I-nya menjadi 10. Nah, sedangkan N sendiri, ini nanti adalah banyaknya data. Jadi kalau misalnya di soal nanti ada 5 data atau 10 data, nanti menggunakan N-nya ini. Berikutnya kita akan coba terapkan di contoh soal ya. Untuk soal di sini kita bikin 10 data. Yang pertama ada 25, kemudian ada 35, kemudian ada 40, kemudian ada
50, kemudian ada 61, ada 70, ada 80, ada 88, kemudian 91 dan 95. Baik, jadi di sini ada soal, contohnya di sini adalah ada 10 data. Nih, ada 25 sampai dengan 95. Nah, perintahnya apa? Kita di sini mencoba mengerjakan yang kuartil misalnya. Jadi tentukan nilai kuartil 2, itu misalnya seperti itu ya. Kita cari kuartil 2-nya. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapannya yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu dari nilai paling kecil sampai paling besar. Nah, paling kecil sini ada 25, kemudian ada 35, kemudian ada 40, kemudian ada 50, kemudian ada 61. Nah, ini untuk soalnya sudah berurutan. Jadi nanti soal itu biasanya tidak selalu berurutan ya. Jadi akan kita urutkan terlebih dahulu. 95. Nah, berikutnya setelah urut seperti ini, tahapan yang kedua adalah kita mencari dulu letaknya dari K2 atau kuartil 2. Langkahnya adalah pertama kita tulis ya, letak dari kuartil 2. Kita masukkan ke rumus. Nah, tadi rumusnya di sini ada I itu di sini berarti 2 ya. Berarti kita tulis 2/4 dikali N-nya berapa? N-nya data kita ada 10. Nih kita hitung ya, 1, 2, nih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih ya, jadi ada 10 ya. Kita tulis N-nya di sini 10 ditambah 1 dapatlah, berarti ini kita kalikan 11/22/4. Nah, ini setelah selanjutnya itu baru kita hitung 22 dibagi 4, di sini dapat 5,5. Baik, dan sampai sini ketahuan. Jadi, oh ternyata letak K2 atau kuartil 2 itu ada di 5,5. Nah, 5,5 itu ada di mana? Berarti nanti akan ada di data di sini ya. Ini data ke-5 dan data ke-6. Oke, jadi ada di tengah-tengahnya nih. Nah, sampai sini sudah selesai? Belum. Karena kita belum tahu nilainya berapa. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini kita akan mulai menghitung nih. Tadi nilai K2-nya itu berapa? Caranya adalah di sini kita tulis ya, K2. Kemudian, nah kita tadi dapat data ke berapa nih? Data ke-5. Kita tulis data ke. Nah, di sini disingkat data ke-5 ditambah. Nah, di sini karena kita ambil 5, ini ada 0,5 ya. Jadi kita jadikan ini adalah 0,5 seperti itu. Dapatlah ditambah 0,5 dikali data ke-6 dikurangi data ke-5. Data ke-6 dikurang data ke-5. Ya, baik. Nah, setelah kita tahu seperti ini, baru kita masukkan angkanya. Data ke-5 kita angkanya berapa di sini? 61. Kita masukkan 61 ditambah 0,5. Nah, data ke-6 kita berapa? 70. Kita masukkan 70. 70 dikurang data ke-5 61. Oke, selanjutnya kita 61 ditambah, nah di sini 0,5 dikali dengan 70 dikurang 61, dapatlah 9. Baik, sampai di situ. Nah, setelah sampai situ kita lanjutkan yang berikutnya, 61 ditambah 0,5 dikali 9. Nah, jadi kita dahulukan perkalian ya. Dapatlah 4,5. Kita jumlahkan, dapatlah 65,5. Jadi, nilai K2 kita itu adalah 65,5. Nah,
Ini teman-teman harus pastikan data ini benar nggak di antara data yang ini tadi, ini ya. Nah, kalau misalnya di sini adalah hasilnya 60,1 misalnya, ataupun 50 gitu, berarti perhitungan teman-teman ada yang salah. Kenapa? Karena letaknya itu harus ada di antara nilai kelima dan nilai keenam, yaitu 61 sampai 70. Nah, di sini sudah betul, karena nilainya ada di antara 61 sampai 70, yaitu 65,5. Baik, itu untuk data tunggal. Berikutnya kita akan masuk ke data kelompok. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat, serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik, tadi kita sudah membahas terkait ukuran letak, desil, persentil, dan kuartil data tunggal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk rumus dari data kelompok. Nih, mari kita lihat dulu ya untuk rumusnya. Di sini ada kuartil, nah masih sama, QI. Nah, ini untuk kuartil, kemudian ada desil, kemudian ada persentil. Nah, sama dengan, jadi ini rumusnya sama ini. Jadi kita langsung bikin satu aja, kuartil, desil, dan persentil. Nah, di sini ada sama dengan TBK. TBK ini apa? TBK ini adalah tepi bawah kelas ya, tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas. Nah, di sini kita tambahkan buka kurung. Jadi ini TBK ini ada tepi bawah kelas dari kelas kuartil, desil, atau persentil. Dikali I dibagi. Nah, kalau kita bahasnya kuartil, berarti kan kita bagi 4. Baik, kemudian kalau kita mencari desil, jadi kita akan bagi 10, sama seperti tadi saat kita menghitung data tunggal. Kemudian untuk persentil akan kita bagi menjadi 100. Ya, baik, jadi ini nanti sama ya. 1I dibagi 4 atau dibagi 10 atau bagi 100, tergantung dari soal yang diminta, yaitu mencari kuartil. Kalau mencari kuartil kita bagi 4, kalau mencari desil kita bagi 10, kalau mencari persentil kita bagi 100. Ini dikali N, kemudian dikurang FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif dari QI atau KI atau DI dan atau PI. Ini kita tutup kurung dibagi F. Ini frekuensi kelas dari kuartil, desil, dan persentil. Kemudian, belum selesai, kita kalikan hasilnya dikali dengan CI. CI adalah nanti intervalnya, kelas interval. Jadi interval dari tiap-tiap kelasnya itu berapa.
Oke, jadi ini dari rumus di sini kita bisa lihat, nanti sekali lagi tergantung dari soal yang diminta. Kalau kita mencari kuartil, berarti kita akan bagi 4. Kalau kita mencari desil, kita bagi 10. Kalau kita mencari persentil, akan kita bagi menjadi 100 ya. Jadi tergantung pembaginya dari soal. Oke, berikutnya untuk contohnya. Untuk contoh, kita bisa lihat di sebelah sini. Ini ada tabel pertama, ada tabel contoh. Di sini ada nomor, kemudian ada gaji karyawan, dan ada jumlah karyawan. Jadi terlihat ya, ada 3 kolom. Inilah contoh soalnya. Nah, langkah pertama kita tambahkan 2 kolom. Ini 2 kolom ini untuk membantu kita nanti dalam mengerjakan. Nah, berikutnya di bawahnya terlihat ya, dari tadi 3 kolom menjadi 4 kolom, menjadi 5 kolom. Ada ketambahan dari tepi batas kelas atau tepi bawah kelas, kemudian dan 1 kolom lagi adalah frekuensi kumulatif dari. Nah, ini nanti ada, jadi ini kolom kedua ini atau tabel kedua ini adalah untuk membantu kita dalam mengerjakan. Oke, baik. Selanjutnya kita mau menghitung. Nah, tadi kita waktu saat data tunggal, kita menghitung kuartil. Nah, saat ini kita akan mencoba gantian desil, begitu ya. Kita berarti mau desil berapa di sini? Kita anggap misalnya adalah desil 3. Misalnya ya, kita mencari desil 3. Nah, jadi nanti misalnya perintahnya adalah tentukanlah nilai dari desil 3. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menambahkan tabel tadi 2 kolom. Jadi ini ada tadi untuk tabel ini langkah pertama. Langkah keduanya adalah kita mencari dulu letak desil 3 itu ada di mana. Sama kayak tadi ya, data tunggal kita mencari dulu letaknya ini ada di mana sebenarnya. Nah, langkahnya sama, yaitu kita sama dengan I, ini untuk rumusnya dulu. Kemudian karena desil berarti kita bagi berapa? Bagi 10 nanti ya. I bagi 10. Kemudian dikali N. Nah, kali N. Berarti di sini kita ganti I-nya jadi 3. 3 bagi 10. Nah, data kita ada berapa total keseluruhan di sini? Ada 50 ya. Untuk tabel kita di sini ada 50, berarti dikali 50. Oke, dapatlah berarti 15 di sini. 3 kali 50 150 dibagi, kita tulis ya, 150 dibagi 10 dapatlah 15. Baik, jadi letak dari D3 atau desil 3 itu ada di 15. Nah, 15. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa lihat di tabel 15 ini ada di mana nih? Nah, kalau di tabel ini terlihat di kolom yang di tabel yang kedua itu terlihat ya. Kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya dia diletak di mana? Nah, kita bisa lihat di situ terletak di data keempat, di kolom keempat ya, data keempat. Di situ kita lihat data dari 50 sampai 59. Nah, berikutnya setelah kita tahu tadi ada letaknya ada di kolom keempat, atau di kelas keempat begitu. Berikutnya kita masukkan, kita cari TBK-nya berapa. Ini langkah yang berikutnya kita mulai menghitung TBK-nya dapatlah di sini sebesar 49,5 ya, karena batas bawahnya 49,5. Kemudian kita dapat FK frekuensi kumulatifnya. Ini jadi frekuensi kumulatif sebelum ya. Sebelumnya itu dapat 10. Baik, kemudian untuk frekuensinya, jadi kita butuh lagi satu lagi ya. Ada butuh F-nya. Nah, di sini dapat angka 8. Nah, sedangkan CI-nya berapa? CI-nya berarti jaraknya. Tadi 50 sampai 59. Nah, seperti itu. Jadi ada 10 jaraknya. CI sama dengan 10. Oke, itu sudah dapat ya, TBK-nya 49,5, kemudian FK-nya 10, kemudian F-nya ada 8, CI-nya ada 10. Nah, berikutnya apa langkah selanjutnya? Kita masukkan ke dalam rumus ketiga ya. Langkah ketiga. Langkah ketiga kita masukkan ke dalam rumus. Tadi kita masukkan ke rumus yang di atas. Sekali lagi ya, desil, karena kita soalnya adalah desil, berarti kita ganti desil, D3. Sama dengan, nah TBK, TBK-nya berapa nih? TBK-nya 49,5. Kita masukkan 49,5 dikali, nah tadi kita ada I-nya berapa? 3, berarti 3 dibagi
Kita desil ya, desil berarti baginya berapa? 10. Nah, kalau perintahnya kuartil berarti bagi 4, sedangkan kalau persentil dibagi 100. Karena perintah kita desil, jadi kita bagi 10. Dikali 50. Nah, ini akan kita kurang, tadi N-nya ya, N kita ada 10, ada 50, sesuai dengan datanya. Sekarang kita kurangin dengan FK. FK-nya berapa? FK-nya ada 10 di sini. 10. Oke, ini kita bagi. Nah, pembaginya berapa? Pembaginya adalah F. F-nya dapat angka 8. Berarti kita bagi 8. Terakhir dikali CI. CI kita 10. Karena jarak dari interval 50 ke 59 itu ada 10 ya. Dikali 10. Oke, baik. Dari sini terlihat sudah ya. Jadi dari rumusnya, tadi TBK-nya dapat 49,5. Kemudian I-nya kita rubah jadi 3 karena desil 3, kemudian dibagi 10 karena dia desil, kemudian dikali 50 dan dikurang 10, dibagi 8, dikali 10. Nah, berikutnya kita coba hitung, 49,5, kemudian ditambah, di sini kita dapat tadi 15 dikurangi 10, dibagi 8, dikali 10. Oke, selanjutnya 49,5 ditambah 6. Ini kita bagi dulu baru kita kali ya. Hasilnya tuh 6,25. Jadi 5 bagi 8, kemudian baru kita kalikan 10. Nah, sehingga dapat hasilnya adalah 55,75. Jadi desil kita berapa? Desil 3 itu adalah 55,75. Oke. Langkah berikutnya apa nih setelah selesai? Kita harus pastikan terlebih dahulu. 55,75 ini ada di kelas tadi yang di kolom yang di tabel kedua ini. Tadi tabel kedua kita lihat di situ ada dapat di kelas ketiga ya. Kelas ketiga di situ ada 50 sampai 59. Nah, ternyata dia masuk. Jadi karena dia masuk di kelas tersebut dan dia ada tadi di batas bawahnya ini, berarti nilai D3 atau hitungan dari saudara dan teman-teman sekalian itu benar. Nah, jadi kayak kalau ini misalnya hasilnya ya, ini kalau misal hasilnya itu dia 70, berarti perhitungannya salah. Baik, untuk perhitungan kali ini kita sampai di sini. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Thalassemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau thalassemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah thalassemia. Thalassemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Thalassemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen thalassemia apa enggak. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran letak digunakan untuk mengetahui letak atau pembagian dari suatu kumpulan data. Pembagian itu sendiri bisa dalam kuartil yang akan dibagi menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian dengan distribusi yang sama. Kalau kita ambil contoh misalnya dalam satu kelas terdapat 50 mahasiswa dan akan kita lakukan pembagian kelompok, maka kita bisa membaginya menjadi 4 kelompok, 10 kelompok, dan 100 kelompok, dan mencari letak yang ingin kita ketahui. Sekian penjelasan materi dari saya, sampai ketemu di sesi berikutnya dengan materi yang berbeda. Selalu semangat untuk belajar dan selalu berbagi ilmu untuk yang lain. Salam statistik, salam ujar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang.